daun bidara Arab, kombinasi daun pandan dan daun lengkuas. Apakah di balik manfaat daripada tiga macam daun tersebut? Belum perlu diseralat. Di gambar ini adalah daun bidara Arab, termasuk daun pandan. Yang satunya adalah daun jahe. Ya, ini termasuk daun pandan. Ya. Nah, yang ini nih namanya daun jahe. Yang ketiga itu ada daun bidara Arab. Sebagai dasar kebiasaan saya dalam bentuk apapun jenisnya gangguan-gangguan itu dasarnya daun bidara Arab. Yang lain terserah kita. Ini hanya sebatas contoh selain bidara Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabatku, sahabat YouTuber serta awak media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan selalu mengupas bersih, mengupas tuntas dan jelas untuk Anda semua, untuk kepuasan Anda yang terbaik buat Anda semua. Yang pertama adalah saya hanya ingin mengungkap sedikit sebelum acara ini dilanjutkan, bahwasanya saya akan merasakan yang selama ini lagi banyak dicari seseorang yang punya kelebihan, dalam arti kata, katakanlah contoh saya gitu ya, ahli spiritual ruqyah. Kebetulan saat itu memang sudah cukup lama, 25 tahun yang lalu saya pernah punya anak buah, alhamdulillah berhasil. Dan mereka kebetulan juga dibutuhkan oleh seseorang, katakanlah orang sukses ya, sebagai pendampingnya saja, sebagai tangan kanan untuk melindungi dia dimanapun dia pergi, dimanapun dia berpijak, selalu ada di sampingnya. Hanya itu saja kerjanya. Enak juga kan, kita makan bersama dengan bos, dapat gaji gede. Itulah yang namanya ilmu, yang tidak bisa diukur dengan rupiah. Karena dari awal kita sudah melakukan langkah demi langkah. Tentu saja kenapa ilmu dikatakan mahal adalah ritualnya itu yang berat. Ya, setelah kita berhasil, alhamdulillah, banyak orang membutuhkan. Bahkan beberapa anak buah saya sudah ada yang disewa di luar negeri, baik di Singapura maupun di Malaysia. Memang untuk 5 tahun ke belakang sini, saya belum menemukan seseorang yang mampu menjalani sebagaimana yang saya amalkan kepadanya. Saya ikhlas mengijazahkannya. Masih belum tuntas, rata-rata tidak mampu. Tapi bukan berarti tidak mampu total. Bagian terkecil saja mereka bisa menjalani. Karena mereka ada yang memaksa ingin bisa, ternyata saya coba biar dia merasakan, ternyata hanya sebatas bagian keahlian-keahliannya kecil, tapi ya cukup sebagai dasar ya. Saya pengen mereka itu seperti kayak saya, pengen punya lebih, dalam artian supaya ilmu itu tidak pudar, bisa berkembang dengan baik. Karena tujuan ini kita sharing. Memiliki sesuatu kelebihan bukan berarti untuk kesombongan, akan tetapi untuk menolong sesama yang membutuhkan kita, seperti itu. Saya rasa untuk para senior pun akan paham dengan penyampaian saya, apa yang dimaksud. Jadi kita punya kelebihan bukan berarti untuk pamer atau kelebihan kita untuk kesombongan, tetapi kita amalkan dengan baik untuk menolong sesama. Kenyataannya bukan berarti saya kelimpungan, justru saya belum mendapatkan calon murid yang tepat, yang mampu
bisa menjalankan rialat-rialat ritual yang ada. Kalaupun ada saat ini hanya bagian-bagian kecil, katakanlah yang energinya nggak terlalu berat. Saya kepikir mereka yang benar-benar full energi, yang katakanlah sebagai jadi guru juga. Bukan saya yang jadi guru, tapi muridku pun jadi guru seperti itu. Karena saya merasa punya kebanggaan, dalam arti kata saya merasa berhasil mendidik anak buah seperti itu. Itu yang saya maksud. Lantas ya memang Islam itu mengajarkan syiar dan syiar dari satu tempat ke tempat lain. Bukankah anjuran junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW telah memberikan satu contoh, selalu hijrah dari tempat satu ke tempat lain, termasuk contoh-contoh yang lainnya sudah difilmkan, yaitu riwayat para wali. Jadi kita menyebarkan agama dengan melalui apa yang kita punyai. Misalkan bagaimana cara kita mengatasi hal-hal gaib, pengobatan yang berhubungan dengan gaib. Disitulah kita ada pembelajaran sekaligus pengajian. Itu namanya syiar, ya. Jadi kalau kita punya ilmu tidak boleh pelit. Kita harus lapang dada dan penderma supaya ilmu itu tidak punah. Satu ayat pun, jangankan satu ayat, satu harkat pun, subhanallah, pahala berlipat ganda. Sampai kapanpun sekalipun gurunya sudah tidak ada, pahala akan mengalir. Lantas maka dari itu tidak akan pernah rugi kita, sekalipun Allah sudah memanggil kita, tapi anak didik kita masih ada. Doa itu terus mengalir terus, pahala terus mengalir, berbagi kepada guru-gurunya. Maka dari itu pada saat tawasul mereka pasti mendoakan guru-gurunya seperti itu. Maka saya mengajak untuk Anda semua, berbagilah bila kita punya lebih, terlebih yang mengandung masalah makna-makna agama, amalan-amalan dari Al-Quran, ya, ilmu tauhid. Insyaallah kita diselamatkan dunia akhirat. Itulah sekelumit penjelasan pengalaman dari saya pribadi, seorang ayah syadam di bidang spiritual ruqyah. Di sini saya akan mengupas kembali tentang masalah 3 macam daun bidara Arab dan daun jahe serta daun pandan. Daun pandan punya kesan bau wangi, termasuk daun jahe. Kalau bidara Arab tidak asing lagi sebagai dasar hal-hal gaib, akan takut dengan daun itu sebagai satu media, dibarengi dengan doa niat karena Allah, segala hajat kita insya Allah akan dikabulkan. Baik, termasuk kayak seperti yang biasa yang saya tayangkan lewat kisah-kisah nyata yang lain, dasar-dasar media seperti apa Anda pasti akan mengetahui. Perlu saya perjelaskan untuk konten ini, apabila Anda dalam kondisi darurat tapi Anda sudah memiliki daun bidara Arab, misalnya Anda berjalan di hutan, lantas Anda menemukan suatu hal-hal aneh. Maksud saya, seandainya Anda dalam keadaan darurat di hutan, Anda merasakan ada sesuatu gaib yang mengganggu Anda. Anda sudah memiliki daun bidara Arab, cukup ambil satu daun dan temukan daun yang lain ada di sekeliling Anda, daun apa saja. Lalu remas dengan kedua telapak tangan, tiupkan dengan doa-doa. Perlu saya terangkan, kita kasih yang simpelnya saja ya. Kalau Anda bisa dekat dengan saya akan berikan semuanya. Ini hanya garis besarnya aja. Doanya adalah
Anda buka surat Al-Kahfi ayat 107 sampai ayat 110, diamalkan 111, ditambah dengan ayat kursi 113, dan surat Yasin, bacalah hingga sampai, kalau mau menjadi guru, bacalah surat Yasin 20 kali. Dan ayat pertama dibaca 3 kali. Terus yang berbunyi wasyamsi tajri li mustaqarrin laha dzalikal azizil alim, itu 17 kali, termasuk salamun qaulan mir rabbir rahim 17 kali. Dan surat yang terakhir dalam arti kata surat Yasin ayat 82, satu ayat sebelum terakhir, innahu ya, ayat 82, innama amru idza arada syai'an alahu kun, ya. Saya ulangi lagi, innahu arada syai'an ayyakula lahu kun titik-titik niat Anda, baru dilanjutkan fayakun, baru diakhiri dengan ayat terakhir, ya. Dibaca 20 kali kalau memang Anda mau jadi guru. Cukup sekali dalam mengamalkan itu selama dalam 1 bulan. Toh waktunya panjang, bukan? Kalau Anda lebih mampu 1 minggu, lebih bagus 20 kali membaca Al-Quran dengan ayat-ayat yang tadi saya utarakan. Setiap Anda membaca surat ayat-ayat tertentu, tiupkan ke daun bidara yang ada untuk sebagai media saja. Nanti pada saat prakteknya, semua doa-doa itu hanya cukup sekali dibaca dengan ayat kursi dan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tarik kembali ke belakang. Tadi menceritakan tentang masalah di hutan, ya. Misalnya Anda punya 1 daun bidara, terus ambil 1 daun yang ada di lingkungan situ, lalu Anda remas kedua telapak tangan, digesek-gesekkan hingga sampai dia agak sedikit ancang. Jadi kalau Anda sudah menjalankan amalan-amalan tadi, Anda cukup membaca surah Al-Fatihah, ayat kursi, lalu diakhiri dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sekali, tiupkan ke daun tadi yang diremas ke arah yang kamu maksud. Insya Allah lingkungan Anda pada saat Anda berjalan, insya Allah aman. Niatkan karena Allah, minta perlindungan kepada Allah. Begitu saja. Saya rasa cukup jelas. Dan di sini saya memang di konten ini tujuannya adalah satu, untuk berbagi, sharing kepada sesama yang membutuhkan. Jadi seorang guru bukanlah kita untuk berdiam diri, akan tetapi terus dan terus kita amalkan. Siapapun yang mau mengamalkan, dipersilahkan. Ini hanya sebatas dalam video saja. Seandainya Anda memang benar-benar serius ingin sampai tuntas, harus berhadapan bertemu dengan saya. Tidak mungkin saya akan ceritakan semuanya karena terlalu banyak makan waktu. Seperti itu maksud saya. Demikianlah saudara, satu demi satu saya kupas. Semoga Anda puas dan paham. Bila Anda masih penasaran dan punya keniatan hajat menjadi seorang guru, silakan Anda hubungi di Facebook Abai Tino. Nanti Anda masukkan nomor WA yang ada di Facebook, dalam artian di sisi lain di messengernya, ya. Nanti kita bisa ngobrol di situ. Saya kasih nomor WA. Saya merasa senang bisa punya banyak sahabat. Nantinya akan menjadi seorang guru yang benar-benar bisa menolong sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bahan catatan akhir adalah bila Anda akan mengeruqyah sesama yang berhubungan dengan masalah gaib, ambil contoh yang ada di gambar ini saja. Sebetulnya banyak yang perlu saya uraikan untuk Anda. Apabila Anda bisa bertemu dengan saya, itu yang saya maksud. Karena tidak mungkin saya akan uraikan full di konten ini karena waktunya sangat panjang. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat, salam kebersamaan, salam hormat untuk para senior-senior, sahabat-sahabat saya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam. Jumpa kembali di episode-episode dengan tema yang beraneka ragam. Sadaqallahul adzim.